Perkenalkan, nama saya Margareta Gian Sebrina Nebaho. Saya dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Pangururan. Saya akan menjelaskan tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia bermula pada tanggal 11 Januari 1942, di mana Jepang melewati Tarakan atau Kalimantan Timur. Kedatangan Jepang ke Indonesia dilatar belakangi oleh adanya masalah perekonomian oleh Jepang sendiri. Oleh karena itu, Jepang membutuhkan pohon jarak, pohon pina, dan pohon karet, sehingga Jepang memutuskan untuk datang ke kawasan Asia Raya, di mana tepatnya di Indonesia. Jepang mengetahui bahwa Indonesia sedang dijajah oleh Belanda atau Hindia Belanda. Oleh karena itu, Jepang dan Hindia Belanda melakukan peperangan, di mana yang akhirnya menyerah tanpa syarat adalah Belanda sendiri. Akibat kekalahan Hindia Belanda terhadap Jepang diakibatkan oleh kita tahu bahwa Belanda hanya memfokuskan untuk mendapatkan keuntungan saja, tidak memperhatikan pertahanan dan keamanan dari Hindia Belanda. Oleh karena itu, Jepang menang atas kekalahan Belanda sendiri. Tidak hanya menang secara fisik, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan kekalahan Hindia Belanda dan kemenangan Jepang. Yang pertama itu, faktor yang pertama yaitu di mana Indonesia telah bosan atas sikap penjajahan dari Hindia Belanda dan akhirnya memutuskan untuk pro terhadap Jepang, di mana juga Jepang berpidato untuk menjanjikan kebebasan terhadap bangsa Indonesia atau kawasan Asia Raya. Dan oleh sebab itu, Jepang mendapat dorongan dari Indonesia sendiri. Dan tidak hanya itu, Jepang diterima secara cepat terhadap Indonesia. Jepang dalam memimpin Indonesia sebenarnya adalah strategi Jepang untuk menjajah Indonesia sendiri. Yang kedua, bagaimana sih sambutan Indonesia terhadap Jepang? Sambutan Indonesia terhadap Jepang sangatlah semangat dan sangat cepat untuk dia. Yang kedua itu, sambutan rakyat Indonesia terhadap Jepang disambut dengan sangat semangat. Rakyat percaya bahwa kedatangan Jepang adalah untuk membawa kemerdekaan. Mengapa rakyat dapat percaya bahwa kedatangan Jepang dapat membawa kemerdekaan? Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemikiran rakyat Indonesia. Yang pertama itu, Jepang disenangi karena Jepang mengizinkan dikibarkannya bendera nasional di Indonesia, yaitu bendera merah putih. Yang kedua itu, lagu Indonesia Raya diizinkan untuk dikumandangkan yang dulunya dilarang oleh Belanda sendiri. Jepang diterima kaum terpelajar disebabkan oleh dapat meningkatkan status sosial dan dapat memperbaiki perekonomian Indonesia. Dan juga Jepang dikenal tidak melakukan kekerasan terhadap Indonesia sendiri. Pembentukan pemerintahan militer, yang pertama itu Angkatan Darat, di mana ini diketuai oleh Kosu. Yang kedua itu Angkatan Laut atau Satsuma. Pemerintahan Angkatan Perang Tertinggi Bumbasil, di mana jumlah personil pemerintahan militer Jepang hanya sedikit. Oleh karena itu, dengan terpaksa Jepang mengambil orang-orang Indonesia dan mengisi jabatan-jabatan tingkat menengah. Hampir semua personil Indonesia dalam bidang pemerintahan mendapat kenaikan pangkat 1, tidak hanya pangkat 1, bahkan pangkat 2 dan pangkat 3. Di tempat kerja mereka selalu mendapatkan kebaikan dari Jepang. Dari situlah Jepang mula-mula memberikan dukungan kepada rakyat Indonesia. Dan dari sinilah alasan mereka membentuk 3A, di mana 3A itu adalah Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, atau Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia. Pemerintahan sipil Jepang yaitu Bakufu, yang kedua itu Kaisar atau Kepala Pemerintahan Negara, Parlemen yaitu Kepala Pemerintahan. Organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Yang pertama itu Gerakan 3A,
di mana gerakan 3A ini terdiri dari Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Tokoh-tokoh dari PUTERA yang pertama itu Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, dan Mas Mansur. Yang ketiga, organisasi MIAI. Organisasi MIAI merupakan organisasi yang masih bertahan daripada PUTERA dan organisasi 3A. Karena organisasi MIAI dianggap anti Barat, sehingga Jepang merasa MIAI merupakan pro terhadap Jepang. Yang kedua, organisasi semi militer. Organisasi semi militer terdiri dari PETA yang dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Yang kedua itu Heiho, di mana Heiho merupakan pembantu prajurit Jepang. Yang ketiga, Seinendan. Seinendan merupakan barisan pemuda. Yang keempat, Keibodan. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi. Yang kelima, Jawa Hikokai merupakan penghimpun kebaktian rakyat Jawa. Yang keenam, Susintai merupakan barisan pelopor. Dan yang ketujuh, Fujinkai merupakan barisan wanita. Yang ketiga, organisasi militer. Organisasi militer terdiri dari PETA atau Pelindung Tanah Air. Yang kedua itu Heiho yang merupakan pembantu prajurit Jepang dan yang langsung ditempatkan dalam struktur militer Jepang. Materi yang ketiga, pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Yang pertama itu ekonomi perang. Lemahnya ekonomi rakyat berawal dari sistem bumi hangus. Hindia Belanda ketika mengalami kekalahan dari Jepang pada bulan Maret 1942. Sejak itulah keadaan ekonomi lumpuh dan keadaan ekonomi berubah dari ekonomi rakyat menjadi ekonomi perang. Yang kedua, pengendalian pendidikan dan ekonomi kebudayaan. Seperti pendidikan, pada masa Belanda yang memiliki model pengajaran mempengaruhi atau doktrinasi Barat, pendidikan Jepang juga memiliki model pengajaran dengan doktrinisasi Asia Raya di bawah pemimpinan Jepang. Dari pendidikan Jepang ini tidak adanya diskriminasi. Contoh dari sekolah-sekolah atau tempat belajar yaitu yang pertama itu diskriminasi Hisdijamondongjet. Contoh dari sekolah-sekolah Jepang yang pertama itu Hisdijamondjet, yang kedua itu sekolah menengah tinggi di Menteng, yang ketiga sekolah menengah pertama 1 di Prapakatan 10 dan lain-lain. Yang ketiga, pengerahan Romusa dan perang melawan Trian. Pemerintah Jepang memberlakukan kerja paksa atau Romusa yang menyebabkan banyak dari rakyat menjadi korban akibat kelelahan dan kelaparan dari kebijakan pemerintah Jepang dalam bidang ekonomi, yang menyebabkan rakyat mengalami krisis ekonomi akibat seluruh sumber daya alam dari Indonesia diambil alih oleh Jepang sendiri untuk kebutuhan perang Jepang. Keadaan kondisi dari rakyat Indonesia mengalami ketakutan akibat tindak kekerasan dan penyiksaan oleh tentara Jepang pada saat itu. Penjajahan yang dilakukan oleh Jepang terhadap rakyat Indonesia membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Jepang, di antaranya yaitu daerah Blitar, tentara PETA melakukan perlawanan yang dilakukan dengan strategi bawah tanah atau strategi di bawah tanah untuk merusak dan menghancurkan fasilitas vital penjajahan Jepang. Drama akhir sang tirani. Yang pertama itu akibat penjajahan Jepang terhadap Indonesia. Dampak penjajahan Jepang terhadap Indonesia membuat rakyat Indonesia menjadi sengsara, baik dari segi sosial, ekonomi, dan politik. Seperti halnya
dihapuskannya organisasi politik pada masa Belanda, yang sebenarnya dapat memajukan kehidupan rakyat Indonesia pada saat itu. Dan ini merupakan strategi dari Jepang sendiri. Yang kedua, janji kemerdekaan. Pada akhir tahun 1944, Jepang mulai terdesak pada Perang Pasifik. Dalam keadaan tersebut, akhirnya Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan pada pembentukan Jumbi Chokosai, atau yang sering disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, dengan jumlah 62 orang. Sebagai ketua, Dr. Rajiman Widjodiningrat. Wakil ketua diangkat dari orang Jepang sendiri yang bernama Ichi Bangasae. Suroso diangkat pula sebagai sekretariat BPUPKI. Kemudian yang ketiga, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan dan digantikan oleh Dukuritsu Jumbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang peresmiannya dilakukan di Dalat Saigon atau Vietnam. Setelah Panglima Pandara seluruh Asia Tenggara, Laksamana Terauchi memanggil 3 tokoh, diantaranya yaitu yang pertama itu Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Widjodiningrat dan juga Insinyur Soekarno. Dalam kesempatan tersebut, Terauchi menyampaikan keputusan pemerintah Kemaharajaan Jepang untuk memberikan kemerdekaan terhadap Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Untuk pelaksanaan tugasnya kemerdekaan diserahkan seluruhnya kepada PPKI. Anggota PPKI berjumlah 21 orang. Ketuanya yaitu Insinyur Soekarno dan wakil ketua yaitu Dr. Muhammad Hatta. Anggota PPKI tersebut merupakan orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah. Dari Jawa, 12 wakil, dari Sumatera, 3 wakil, dari Sulawesi, 2 wakil, dari Kalimantan, 1 wakil, dari Sunda Kecil, 1 wakil, dari Maluku, 1 wakil, dan yang terakhir dari golongan etnis Cina, 1 wakil. Demikianlah hasil pemaparan yang dapat saya berikan. Terima kasih.